Adhakani thalathun, aku dibuat tertawa oleh 3 jenis manusia. Adhakani muammilu dunya wal mautu yatlubuhu, aku dibuat tertawa oleh seseorang yang mengharapkan dunia sementara kematian terus mengejarnya. Wa ghafilun wa laysa bimaghfulin anhu, aku dibuat tertawa oleh seseorang yang lalai sementara Allah tidak pernah lalai darinya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ahmaduhu subhanahu wa usni alaihi alkhair kullah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun, mari kita merenungkan sejenak sebuah wejangan dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, "Adhakani thalathun, adhakani muammilu dunya wal mautu yatlubuhu. وغافل وليس بمغفول عنه وضاحك بملء فيه ولا يدري أرضي الله أم أسخطه." Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku dibuat tertawa oleh 3 jenis manusia. Aku dibuat tertawa oleh seseorang yang mengharapkan dunia sementara kematian terus mengejarnya. Aku dibuat tertawa oleh seseorang yang lalai sementara Allah tidak pernah lalai darinya. Dan aku dibuat tertawa oleh seseorang yang tertawa terbahak-bahak sementara dia tidak tahu apakah Allah ridha kepadanya ataukah murka. Ibadallah, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku dibuat tertawa oleh seseorang yang mengharapkan dunia sementara kematian terus mengejarnya, yaitu seseorang yang terlalu panjang angan-angannya di kehidupan dunia ini, ingin berumur panjang, ingin hidup selama-lamanya, sementara dia memakan hak orang lain, merampas harta orang lain, merebut tanah orang lain, sementara kematian terus mengintainya. Malaikat maut menunggu waktu untuk mencabut nyawanya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku dibuat tertawa oleh seseorang yang lalai sementara Allah tidak lalai darinya, yaitu lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mengingat mati ataupun alam kubur, tidak pernah ingat bahwasanya dia suatu hari akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun, tahanlah mereka, yaitu di padang mahsyar kelak, sesungguhnya mereka akan ditanya tentang keyakinan mereka dan perbuatan mereka di dunia. Namun musibahnya, hadirin rahmati Allah, ketika manusia lalai, ada yang tetap mencatat segala perbuatannya dan ada yang sedang menanti masa untuk mencabut nyawanya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dan aku dibuat tertawa oleh seseorang yang tertawa terbahak-bahak sementara dia tidak tahu apakah Allah ridha kepadanya atau murka, yaitu orang yang selalu tertawa siang dan malam sementara dia tidak tahu apakah perbuatannya sehari-hari diridhoi oleh Allah ataukah justru dia melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Hadirin rahmati Allah, demi Allah, dalam untaian kalimat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar terdapat pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan nasihat. Dunia ini, wahai orang-orang yang beriman, setiap yang hidup di dalamnya pasti mati. Yang mati akan berlalu pergi, semua datang dan pergi silih berganti, sampai semuanya dikumpulkan di pengadilan Allah
man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Perhatikanlah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seperti orang asing. Anggap dunia ini bukan kampungmu, atau anggap dirimu seperti seorang musafir yang sedang berlalu atau sekedar lewat. Ibnu Umar berkata, jika engkau berada di sore hari, maka tidak usah menanti pagi hari untuk berbuat. Dan jika engkau berada di pagi hari, maka tidak usah menunggu sore hari untuk berbuat. Manfaatkan masa sehatmu untuk masa sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Ayuhal mu'minun, tidak jarang kita mendengarkan keluhan. Seseorang berkata, fulan yang terlihat rajin ke masjid telah memakan hakku. Ada yang lain lagi mengeluh, fulan yang terlihat rajin membaca Al-Quran merampas tanahku. Ada lagi yang lain mengatakan, fulan yang telah melakukan ibadah haji atau umrah merampas warisan saudara-saudaranya. Dan ada juga yang berkata, fulan yang terlihat rajin salat tidak mau bayar hutang padahal dia mampu. Ayuhal mu'minun, ketika kita mendengar keluhan-keluhan ini, tidakkah kita bertanya-tanya, orang yang memakan hak saudaranya dengan licik dan merampas warisan saudara-saudaranya, apakah dia tidak berpikir bahwasanya dia akan mati dan dimasukkan ke dalam kubur? Apakah dia tidak berpikir bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah, dimintai pertanggungjawabannya dan ditanya, kenapa dia memakan hak saudara-saudaranya? Apakah dia tidak berpikir bahwa dia pasti akan meninggalkan dunia ini? Tidakkah dia merenungkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulma fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak benar, kecuali berupa jual beli atas dasar suka sama suka di antara kalian. Janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Siapa yang melakukan perkara tersebut dengan cara yang melanggar aturan dan berbuat zalim, maka kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Tidakkah orang tersebut mengingat hadis tentang orang yang akan bangkrut di akhirat kelak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Nabi SAW, adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang membawa pahala solat, pahala puasa dan pahala zakat. Tapi selain itu, dia juga membawa dosa mencaci maki orang lain, memfitnah orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka dia membagikan pahala-pahala yang dibawanya kepada orang-orang yang dizoliminya di dunia. Ketika pahalanya telah habis, sementara kezolimannya belum terbayar, maka dosa orang-orang yang pernah dizoliminya dilimpahkan dan dipindahkan kepadanya, kemudian dia dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Kemudian orang yang merampas tanah tetangganya dengan zalim, tidakkah dia berpikir bahwa dia pasti akan didatangi oleh satu hari di mana dia akan berbaring di atas ranjang kematian? Tidakkah dia mengingat ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man iqtata'a shibran min al-ardi zulma tawaqahu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min sab'i aradin.
Barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah orang lain dengan cara yang zalim, maka Allah pasti akan mengalungkan tanah yang diambilnya tersebut pada hari kiamat seukur 7 lapisan bumi. Kemudian orang yang berhutang namun enggan membayar padahal mampu, tidakkah dia mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafa Allahu." Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk membayarnya dan mengembalikannya, maka Allah akan membantunya untuk menggantinya. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk menghilangkannya, tidak mengembalikannya, maka Allah akan hilangkan dan rusak hartanya. Tidakkah dia mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuma rajulin tadayyana daynan wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan." Siapa yang berhutang dan bertekad untuk tidak membayar hutangnya, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal mu'minun, pernahkah kita merenung kenapa kita begitu mencintai dunia? Kenapa kita begitu bergantung kepada dunia sehingga kita benci dan takut kematian? Mari kita menyimak analisa yang diberikan oleh salah seorang ulama kita, yaitu Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullahu ta'ala dari kalangan tabi'in. Suatu hari dia dipanggil oleh khalifah yang berkuasa waktu itu, yaitu Sulaiman ibn Abdul Malik rahimahullah, dan Abu Hazim ditanya, "Wahai Abu Hazim, kenapa kita begitu cinta dunia dan takut mati?" Abu Hazim rahimahullah ta'ala menjawab, "Wahai Sulaiman, sebabnya adalah karena kalian membangun dunia kalian dan merubuhkan akhirat kalian. Mustahil seseorang yang membangun dengan megah dunianya mau akan pindah dan suka akan pindah ke sebuah tempat yang berupa reruntuhan dan tempat kosong." Sungguh benar ucapan Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah ta'ala. Bagaimana tidak akan cinta dunia orang yang membangun dunia dan menghiasinya? Bagaimana akan bisa cinta akhirat orang yang menelantarkan akhirat? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhiratnya. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Jangan kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah pun melupakan mereka. Dan Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ayuhal mu'minun, orang yang berakal adalah orang yang senantiasa mengingat bahwa dirinya akan mati, sehingga ketika dia hendak melampaui batas hak saudaranya, dia langsung ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, selagi kita masih berada di kehidupan yang terpampang banyak kesempatan di hadapan kita, mari kita koreksi diri kita dan perbaiki diri kita, sebelum datang kehidupan di mana tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Waspadalah dan takutlah kalian kepada suatu hari, yaitu hari kiamat, yang padanya kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberikan balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi. Terakhir, hadirin rahmati Allah,
Kita ingatkan bahwasanya mendengarkan khutbah adalah wajib hukumnya, sementara menjawab azan adalah sunnah. Maka ketika seseorang masuk ke masjid, ketika muazzin sedang mengumandangkan azan pertama ataupun kedua, hendaklah dia langsung salat sunnah tahiyatul masjid agar dia bisa mendengarkan khutbah dari awal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.